Assalamualaikum Bu Isra. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit, meminta waktu Bu Isra untuk Oh iya Mbak, insyaallah silahkan, ada waktu kebetulan ini Mbak. Kita akan bincang-bincang apa ya Mbak? untuk pembicaraan kali ini Bu, saya kan akan melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian saya meminta tolong Bu Isra untuk mengamati proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 1 Bu, terkait materi bahasa Indonesia, yaitu tentang silsilah keluarga. Pembelajaran di kelas ya. Oke. Untuk pembelajaran itu apa yang sudah Ibu Azizah persiapkan? Oh iya Bu, saya sudah mempersiapkan RPP, saya ambil dulu. Oh iya, silakan, monggo. Hasilnya Bu, sudah saya persiapkan untuk proses pembelajaran nanti. Untuk pembelajarannya yang ini materi bahasa Indonesia. Iya, materi bahasa Indonesia tentang silsilah keluarga, Silsilah dengan keluarga. tujuan pembelajarannya mengidentifikasi anggota keluarga Bu. Oke. Terus untuk strategi pembelajarannya Mbak? Oh iya, untuk strategi pembelajarannya ini nanti rencananya menggunakan dibagi menjadi beberapa kelompok Bu. Tapi pembagian kelompok ini menurut sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Jadi kan siswa saya ini kan beragam ya Bu, ada yang sudah lancar membaca dan menulis, ada yang sudah lancar membaca namun kurang dalam menulis, dan ada juga yang kurang dalam membaca dan menulisnya Bu. Jadi nantinya kelompok ini akan saya sesuaikan dengan kesiapan belajarnya. Dengan berkelompok. Oke, secara Strateginya kelompok. kelompok. Oke. Dengan harapan tujuan pembelajarannya Dapat tercapai. bagus sekali Bu. Terus untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Kompetensinya ini sesuai dengan sikap siswa di kelas Bu, terkait pengelolaan kelas. Jadi area pengembangannya yang nanti fokus spesifik ingin diamati di Sikap sikap siswa. siswa. Oke. Untuk indikator tercapaiannya itu tentang pengelolaan kelas, supaya siswa nantinya dalam pembelajaran ini lebih tenang, lebih fokus, suasana di kelas juga kondusif gitu, sehingga mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan begitu. Itu untuk area yang harus diamati spesifiknya ya Bu ya. Terus kira-kira kapan Ibu jenengan akan melaksanakan pembelajaran ini dan saya melakukan observasi di pembelajaran ini? Oh, kebetulan besok ini ada pelajaran bahasa Indonesia Bu. Kalau besok bagaimana? Insya Allah bisa besok ya. Monggo Bu Isra ikut aja ke kelas. Jadi nanti pas kegiatan pembelajarannya saya ikut di pembelajaran jenengan, di kelas jenengan, dan izin nanti saya akan menulis hasil observasi ya Bu. Oh iya, monggo silakan. Bagus sekali. Terima kasih ya Bu Isra ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu Isra. Alhamdulillah sehat. Ini Bu Azizah ngajak bertemu seperti ini ada perlu. Insya Allah hari ini akan melakukan observasi Bu. Saya akan menceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas. Observasi, saya nanti mengamati gitu ya. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu Bu? Ya, untuk proses pembelajaran nantinya saya kan akan menggunakan strategi yang berkelompok itu ya Bu ya. Iya. Sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Kemudian nantinya tugasnya itu siswa akan dibagi sesuai dengan kesiapannya. Siswa yang sudah lancar membaca dan menulis, saya beri teks untuk dibaca dan dipahami. Kemudian siswa yang belum lancar menulis tapi sudah bisa membaca, saya beri gambar untuk diamati Bu. Kemudian yang belum
atau kurang dalam menulis dan membaca, saya beri video untuk diamati pembelajarannya seperti itu. Jadi ada seperti diferensiasi konten Iya, seperti itu. Jadi masing-masing kelompok tadi dengan konten yang berbeda-beda. Iya, betul. Iya, seperti itu. Terus dalam pelaksanaan strategi seperti itu kira-kira apa kendala Ibu? Untuk kendalanya ini saya merasa kurang dalam pengelolaan kelas Bu, karena kan siswa kelas 1 ya Bu ya, banyak yang berbicara keras sana sini, banyak yang tidak bisa duduk di bangkunya gitu Bu, terus maju ke saya, sedangkan saya tuh sulit untuk mengondisikan kelas itu Bu. Kalau terjadi kondisi seperti itu Bu, biasanya Ibu melakukan apa untuk anak-anak? Biasanya sih untuk sementara ini saya menggunakan variasi tepuk Bu, macam-macam variasi tepuk, sehingga saat saya mengajak mereka untuk bertepuk itu mereka lebih sebentar untuk fokus ke saya dan mengikuti perintah saya Bu. Seperti itu. Jadi dengan tepuk saja mereka sudah berhenti sejenak, fokus seperti itu. Mungkin ada hal lain tidak yang bisa dilakukan selain tepuk seperti itu Bu? Oh iya, biasanya juga saya mengajak mereka untuk bernyanyi Bu, speaking, bernyanyi ya, agar mereka tuh fokus untuk dan konsentrasi. Senang kan mereka Bu atas pembelajaran yang bernyanyi untuk materinya gitu, mereka jadi senang dan sedikit lebih memahami apa yang saya sampaikan. Jadi rencana Ibu ke depannya supaya anak-anak lebih kondusif itu apa? Rencananya untuk ke depan saya mungkin lebih bervariasi lagi untuk merencanakan ice breaking dan dikaitkan dengan pembelajarannya seperti itu mungkin ya Bu, agar lebih berkaitan, agar lebih menarik lagi untuk ke depannya. Itu rencananya. Rencana. Kira-kira dari rencana itu kapan Ibu akan melaksanakan? Untuk ini insya Allah sesegera mungkin ya Bu untuk merencanakan ini, karena kan saya juga perlu berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, dengan guru-guru lain untuk apa ya Bu, meminta sedikit variasi seperti apa sih yang bagus untuk kelas 1 seperti itu. Jadi komitmen Ibu untuk rencana ini tadi meminta bantuan Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah seperti itu. Bagus sekali Bu. Terus dari percakapan kita ini Bu, apa yang dirasakan dari hasil kita bercakap? Alhamdulillah ya, merasa lebih senang, apa yang saya rasakan itu dapat terungkapkan ke Bu Isra gitu ya Bu ya, senang. Terima kasih, saling membantu ya Bu. Terima kasih Bu Isra. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Oh, mau belajar tapi senang sekali.
yang lalu sudah membahas tentang lingkungan sekitar. Sekarang kita belajar tentang lingkungan di dalam keluarga. Ada yang mau keluarga apa? Ada keluarga pertama ada siapa? Biru. Namanya kelompok hijau.
Perwakilan kelompok kedua. Mengambil undian siapa yang maju dulu, yuk. Kelompok yang maju pertama adalah kelompok merah. Ayo silakan maju. Yang kedua disusul oleh kelompok hijau dan yang ketiga kelompok biru. Yuk. Halo. Ketika ada orang yang berbicara, yang lain mendengar. Nah, ada peraturannya ya. Semua diam kalau ada teman
Bu? Ayah. Terus yang kedua ibu siapa? Ya, terus yang ketiga ada adik. Ya. Ada nenek, ada kakak. Ya. Beri tepuk tangan untuk Jin. Coba sekarang dengarkan kembali ya. Tidak ada yang ngomong sendiri dia, semua dia. Bon, tidak ada yang mana. Tangannya dilipat di atas meja, tangannya dilipat di atas meja. Semua mulutnya dikunci rapat. Dikunci rapat, kuncinya menjadi kayak meja. Bon, tidak ada yang buka mulutnya. Bon, sayang tidak sama orang tua. Cara menyayangi orang tua dengan apa? Coba satu. Cara menyayangi orang tua dengan apa? Belajar yang rajin di sekolah. Minggu depan kita pelajaran tentang aturan di sekolah. Bon, setelah ini nanti bangkunya dirapikan lagi seperti tadi ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa di rumah membaca dan belajar. Berdoa terlebih dahulu dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isra. Waalaikumsalam Bu Aziza. Kita ketemu lagi Bu. Untuk yang ketiga kalinya ya Bu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Isra, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu. Bukan supervisi, observasi di kelas ya Bu. Terus dari observasi itu yang sudah Ibu lakukan itu apa saja? Yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran tadi ya Bu, saya sudah menggunakan strategi kelompok untuk mengajak siswa berkonsentrasi mengikuti pelajaran apa yang saya sampaikan, mengajak siswa untuk lebih fokus dan tenang atas apa yang sudah saya sampaikan di kelas. Terus ada enggak itu seperti hambatan-hambatannya atau kendala-kendalanya ketika mau melakukan pembelajaran itu? Mungkin hambatannya kan yang seperti kemarin sudah saya sampaikan, yaitu terkait pengaudian siswa. Mungkin saya harus lebih ekstra lagi, harus lebih maksimal lagi untuk melakukan pembelajaran yang dengan tenaga yang ekstra seperti itu. Dengan variasi mungkin ya, variasi metodenya, strateginya ya mungkin seperti itu. Terus untuk pembelajaran berikutnya Bu, kira-kira pengembangan apa? Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan ya Bu, terkait dengan siswa menyampaikan perasaan dan pikirannya Bu, baik melalui secara lisan maupun secara tulisan. Saya ingin mengembangkan kompetensi siswa yang itu Bu. Mengembangkan siswa untuk bisa mengungkapkan perasaan maupun pikirannya. Iya Bu. Yang Ibu harapkan itu siswa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya itu melalui apa? Mungkin bisa menggunakan teknik mindfulness ya Bu ya. Yang mana itu kan nanti bisa mengajak siswa untuk lebih berkonsentrasi lagi mengikuti pelajaran ini. Ini apa yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai tujuan itu selain dengan melakukan kegiatan-kegiatan tadi? Rencananya setelah ini saya akan mencari lagi informasi-informasi teknik mindfulness itu seperti apa. Saya akan berkoordinasi meminta pendapat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Saya juga akan mengembangkan itu mindfulness itu kepada diri saya sendiri itu bagaimana, seperti itu. Itu rencananya ya, rencananya seperti itu. Terus kira-kira dari rencana ini kapan Ibu akan melaksanakan? Untuk rencana yang ini insya Allah minggu depan apa ya Bu, karena kan
minggu ini masih dalam proses kompetensi yang lalu ya Bu ya, untuk pengembangannya mungkin minggu depan. Minggu depan. Apa komitmen Ibu untuk kegiatan ini, untuk rencana minggu depan ini? Oke. Saya juga akan meminta apa ya Bu, untuk diingatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Khawatirnya kan saya lupa untuk mau mengembangkan kompetensi ini gitu Bu. Karena waktunya masih minggu depan ya Bu. Oke. Bagus sekali Bu rencananya. Semoga rencana Ibu berjalan lancar ya Bu. Amin. Dan Semoga apa yang seperti tadi khawatirnya lupa itu semoga dapat teringat gitu ya Bu. amin. Selamat ya Bu. Terima Semangat. kasih. Terima kasih ya Bu Oke. Isra ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dan pasca observasi. Jadi percakapan coaching tadi memang 8 kriteria sudah terpenuhi, baik itu tujuannya tadi sudah ditanyakan ya, sudah ditanyakan, kemudian panjang juga tidak menggurui, kemudian percakapannya juga dua arah, tidak didominasi dari coachnya saja, justru dari coachingnya itu tadi sudah aktif ya. Kemudian jenengan banyak mendengarkan, artinya bahwa yang banyak berbicara itu ya coachingnya. Jadi jenengan tadi sudah banyak mendengarkan, bahkan untuk coachingnya itu tadi banyak sekali berbicara ya, berbicara ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi juga menggali. Namun demikian kalau saya memberi umpan balik itu seperti identifikasi itu kurang banyak Bu. Identifikasinya itu kurang banyak, sehingga tirtanya itu ya sekilas seperti apa namanya ya, mengalir cepat gitu. Harapannya tirta itu kan bahasanya kan artinya kan air. Makanya kemarin ada teman kita yang menanyakan apakah bisa dibolak-balik, ya mengalir saja. Mengalir saja ya. Maka dari itu ya, yang namanya mengalir ya itu toh yang umum ya, maksudnya yang umum, bahwasanya yang pembicaranya pertama tuh ya tujuan, apa-apa saja yang penting pertama ya tujuannya itu. Sehingga ada teman kita yang melaksanakan apakah bisa dibolak balik itu yang mungkin ya bahkan saya katakan tidak umum gitu ya. Kalau umum mengalir itu ya biasanya arah pembicaraan itu diawali dengan tujuan. Kemudian untuk percakapan tindak lanjut itu tadi sudah disampaikan juga ya. Sudah disampaikan. Walaupun toh hanya mungkin beberapa namun demikian sudah mewakili ya untuk kriteria yang ke-6 ini. Kemudian tadi pelaksanaan konkret yang akan dilaksanakan besok atau ya harinya itu ya yang konkret, maksudnya tidak seminggu yang akan datang, tidak sebulan yang akan datang gitu. Jadi konkret gitu. Kemudian tadi pengawasan juga sudah disinggung ya, sudah disinggung, nanti yang akan mengontrol itu siapa ya, semuanya. Namun demikian saya berharap bahwasannya untuk coaching ini tidak tergesa-gesa, nyantai aja gitu. Nyantai mengalir seperti orang dongeng gitu. Dongeng namun mengenang gitu nih, mengenang, sehingga dari coachingnya itu seakan-akan mau minta solusi kok, seakan-akan perasaan kok mendang cepat selesai gitu. Itu harapannya yang minta solusi ya, harapannya dari coach itu ya
sepuas mungkin ya. Jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan sesempurna mungkin. Harapannya seperti itu. Karena kan solusi itu tidak hanya mungkin satu kegiatan, mungkin bisa solusi itu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Seperti kita sakit itu bisa mungkin pilnya yang paracetamol ditambah ini, ditambah ini, kan? Lah gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian tadi saya melihat bahwa atau menyaksikan antara observasi dan pasca observasi kok sedikit hampir sama itu maksud temanya gitu nggih. Jadi untuk ke depan semuanya gitu. Ya harapannya observasi itu ya dengan melihat pada saat pelaksanaannya itu ya, apakah sesuai dengan RPP atau tidak, itu kesana arahnya gitu. Jadi observasi itu memang acuan panjenengan adalah RPP. Jadi si guru itu melaksanakan pembelajaran itu sesuai enggak dengan RPP gitu. Itu observasi. Apakah di RPP itu sudah dilaksanakan atau belum gitu. Kemudian pasca observasi itu harapannya ya setelah guru itu melaksanakan pembelajaran dia merasa ada kekurangan, nah kemudian tindak lanjutnya nah itu pasca observasi, tindak lanjutnya nanti pada saat pembelajaran berikutnya itu tidak akan mengulangi kesalahan pada saat di supervisi atau pada saat pelaksanaan pembelajaran. Harapannya seperti itu, sehingga jelas ada perubahan setelah guru itu melakukan pembelajaran kemudian disupervisi oleh kepala sekolah atau oleh supervisor yang lain. Itu jika ada kekurangan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran yang lain itu bisa memperbaiki. Harapannya seperti itu. Kemudian juga tadi secara garis besar ini semuanya sudah memenuhi 8 kriteria ya. 8 kriteria yang harus nanti saya nilai di LMS, baik itu pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Memang itu di LMS itu tiga-tiganya saya harus menilai. Makanya kegiatan coachingnya itu. Oke, terima kasih Bu Isra. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih atas masukannya tadi. Iya. Ini betul-betul refleksi buat diri saya untuk kedepannya. Semoga saya dapat melaksanakan praktek coaching ini lebih baik lagi dengan umpan balik tadi, Ya, nyantai. masukan-masukan tadi. Nyantai.